belajar. Kita berdoa dimulai. Mulai Mbak Fendri ya. Ahmad Mujizat. Apa? Ridwan Maulana. Hadir. Rifki. Hadir. Naisa. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang membaca dan memahami isi Al-Quran. Ada yang masih ingat tentang memahami apa? Nah, kemarin kita belajar tentang membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Kemarin kita belajar tentang surat An-Nisa. Masih ingat gak memahami apa isi dari kandungan surat An-Nisa? Neng. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah. Oke. Yang kedua. Al-Quran dan hadis adalah semua Islam. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, semua. Yang pertama adalah tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya membaca. Nah, berdasarkan istilah, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman umat manusia di seluruh dunia hingga akhir zaman. Urutan surat Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, yang kedua adalah kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai kitab Allah mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi umat Islam. Kedudukan dan fungsi Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Yang kedua, sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Yang ketiga, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu ada hadis. Pengertian hadis itu, hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Nah, menurut istilah ahli, yang dimaksud dengan hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan takrir. Takrir adalah persetujuan Nabi SAW serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, kedudukan hadis itu dalam Islam adalah sebagai hukum kedua dalam ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Jadi yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Itu adalah hukum dalam Islam. Nah, fungsi hadis yang pertama itu adalah satu, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum dan ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Yang keempat, membatalkan ketentuan dahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mengerti semua? Selanjutnya Ibu akan membuat kelompok ya. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Nah, salah satu dari kelompok kalian bantu menjelaskan kepada teman-teman ya. Bantu menjelaskan tentang materi yang tadi Ibu jelaskan. Mengerti? Silahkan dilanjut. Kurang itu jelasin sama aja. Sesi selanjutnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, tolong dicatat ya setiap kelompoknya. Yang pertama adalah apa arti dari Al-Quran? Yang kedua, apa kedudukan Al-Quran? Yang ketiga, apa arti dari hadis? Dan pertanyaan terakhir adalah sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, baik, bisa dimengerti? Bisa. Silakan mengerjakan. Jawab semua? Itu pertanyaan setiap kelompok. Oke, dari mulai kelompok satu ya. Oke, kelompok satu, apa pengertian dari Al-Quran? Oke, betul. Yang kedua, apa kedudukan Al-Quran? Sebagai penyempurna
hadis? Arti dari hadis? Artinya lalu tidak banget. Oke, selanjutnya apa arti dari hadis? Artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Oke, selanjutnya sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih sama. Oke, kelompok 1 skornya 40. Oke, selanjutnya Ibu bertanya apa arti dari Al-Quran? Ayo siapa yang jawab? Oke, apa kedudukan dari Al-Quran? Oke, yang ketiga apa arti dari hadis? Oke, yang selanjutnya sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dia jawab. Oke, baik. Skornya kelompok 2 40. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang menjawab apa arti dari Al-Quran? Oke, yang kedua apa kedudukan Al-Quran? Sebagai penyempurna kitab besar sebelumnya. Oke, yang ketiga apa arti dari hadis? Hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi Muhammad. Oke, yang keempat sebutkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Asli PL. Tegal atau Ayo, sudah bisa jawab nggak? Siapa yang menjawab? Berdasarkan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Oke, skor kelompok 3 40. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Apa arti dari Al-Quran? Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Oke, apa kedudukan Al-Quran? Sebagai sumber hukum Islam. Ayo. Baik, fungsinya. Oke, Ibu akan bertanya kepada kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1, apa arti dari Al-Quran? Oke, pintar. Yang kedua, apa kedudukan dari Al-Quran? Sebagai penyempurna Oke, baik. Yang ketiga, apa arti dari hadis? artinya baru tidak lama. Oke, baik. Yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran? Menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih dan sama. Oke, baik. Skor kelompok 1 40. Oke, kita akan bertanya kepada kelompok 2, apa arti dari Al-Quran? Secara bahasa, artinya adalah membaca. Oke, pintar. Yang kedua, apa kedudukan dari Al-Quran? Oke, yang ketiga, apa arti dari hadis? Hadis adalah berita yang tidak lama ucapan pembicaraan dan cerita. Oke, baik. Yang keempat, fungsi hadis terhadap Al-Quran? Mempertegas atau memperkuat yang tersebut dalam Al-Quran. Oke, baik. Kelompok 2 skornya 40. Ibu akan bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3, apa arti dari Al-Quran? Dalam bahasa tidak membaca kalau Allah SWT. Oke, pintar. Yang kedua, apa kedudukan dari Al-Quran? Sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Oke, yang ketiga, apa arti dari hadis? Hadis adalah sebagai sumber dari Oke, baik. Yang terakhir, fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya? dengan memperkuat. Oke, baik. Oke, kelompok 3 skornya sama 40. Oke, kelompok terakhir, Ibu akan bertanya apa arti dari Al-Quran? Oke, dilewat ya. Yang